Bisa ya? Nah, supaya saya nggak bicara sendirian, nah kita langsung masuk ke slide ini. Bentar ya. Kita belum masuk ke um, jenis penghasilan utama. Jadi supaya masih nyambung sama pembahasan di sebelumnya, saya akan bagi dalam kelompok, teman-teman buat warm up. Misalnya contohnya seperti ini nih. PT Brian, ini adalah perusahaan jasa konstruksi, memberikan jasa perawatan gedung kepada PT Malik. PT Malik ini perusahaan properti. PT Brian menyerahkan invoice, boleh dicatat ya, PT Brian menyerahkan invoice pada tanggal 17 Juli 2021 sebesar 550 juta termasuk PPN 10% atas jasa tersebut. Pertanyaannya adalah berapa PPN dan PPh 23 terutang? Kalau nggak saya bikin dalam slide sebentar ya. Maaf Ibu, suaranya masih ke mute. Oke. Yang sebelumnya tadi udah di screen capture belum? Yang ini? Belum muncul, Bu. Apanya? Tampilan screen share-nya belum muncul, Bu. Oh iya? Iya, Bu. Layar di saya hitam, Bu. Masih muter-muter tadi. Oke. Bentar ya. Kayaknya Zoom saya mulai error. Nanti kalau saya tiba-tiba keluar, harap maklum ya. Ini udah kelihatan? Belum, Bu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu.
Ya, di screen capture dulu ya. Oke, ini dasarnya. Sudah? Soalnya adalah ini. Nah, teman-teman screen capture dulu. Simple kok. Pertanyaannya adalah berapa PPN dan PPh 23 yang terutang? Lalu, apakah kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Brian sebagai perusahaan jasa konstruksi? Oke, paham ya? Nah, sekarang saya akan bagi menjadi grup, tapi berhubung kita ini diskusinya adalah diskusi ringan, jadi saya bagi ke grupnya otomatis aja, nggak sama dengan grup yang kemarin, seperti biasa. Bentar. Waktunya karena gampang 10 menit aja ya. Ya. Ya, Mari. Ya Allah. Aduh, mati. Gimana, Bu? Aduh, ya Allah, siapa yang kerjain, anjir. Udah lah ya, nanya jawaban orang aja lah ya. Yuk, ngerti nggak, Yuk? Nggak, kalau 550 juta berarti PPN-nya dong 50 juta nggak sih? Ya Allah, Ri. Si Ari. Capek banget. PPN. PPh 23 tuh berapa sih? 2% ya? Aku share screen ya. Harusnya. Oke. Sebentar, saya cek siapa yang belum pernah saya dengar suaranya dulu ya. Atau siapa yang belum pernah terdengar suaranya, silakan kasih jawaban. Kalau di catatan saya, ini yang belum pernah terdengar suaranya, 1, Desi Agustina. 2, Gracia. 3, Salsabila Ramadanti. 4, Hasna Siti Nur Hasanah. 4. Ayo. Salah satu dari keempat itu silakan kalau ada yang mau kasih tanggapan. Izin menjawab.
Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, monggo. Eh, di sini yang ditanya berapa PPN dan PPh 23 yang terutang. Untuk PPN, Sorry Mbak, suaranya boleh agak dikerasin nggak? Nah, ini Mbak siapa? Oh, Gracia. Oke, dikuatin ya Gracia suaranya. iya Bu. Untuk pertanyaannya, berapa PPN dan kelompok kami? PPN 50 juta yang diperoleh dari 50% dikali 500 juta. Selanjutnya, PPh 23 yang terutang, kelompok kami mencarinya 2% dikali 500 juta sama dengan 2 2%. Oke, PPN terutangnya dulu deh berapa tadi? Kalau untuk PPN-nya 10% kan 500 juta, 50 juta. Oke, kan ketahuannya itu nilainya 550 ya. Berarti standar lah, kalian pasti sudah tahu kan D3 pajak 100 per 110 dikali 550, dapatlah PPN sebesar, dapatlah DPP sebesar 500 juta. Berarti selisihnya adalah PPN. Oke, sekarang PPh pasal 23 yang terutang, tarifnya berapa? Tadi ada di slide sebelumnya. 2%. Oke, 2% dikalikan dengan 500 juta. berapa nilainya? Juta. Oke, sip. Berarti PPN terutang adalah 50 juta. PPh 23 terutang adalah 10 juta. Gresia sudah selesai. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman mengawasi kewajiban perpajakan jasa konstruksi, jangan melihat terbatas atas kontrak konstruksinya saja. Seperti misalnya kalian bangun rumah. Habis bangun rumah kan biasanya ada proses pemeliharaan ya. Ada yang bocor, ada yang rusak, dicek apakah biaya pemeliharaan itu masuk dalam kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Kalau masih masuk dalam lamsam kontrak tersebut, ya berarti tidak ada PPN atau PPh 23 yang akhirnya tertrigger lagi karena sudah masuk dalam komponen biaya sebelumnya. Tapi faktanya biasanya kan kalau perusahaan konstruksi itu ada yang namanya retensi. Jadi mereka ada semacam garansi yang diberikan. Nanti boleh deh biaya pemeliharaan saya cakup, saya bisa benerin kalau ada kerusakan, tapi selama 6 bulan aja. Biasanya gitu, orang nggak mau rugi dong, masa mau sampai dengan bangunannya kropos, masih dia juga yang mesti nanggung biayanya kan enggak. Nah, biasanya misalnya 6 bulan atau 1 tahun atau mungkin cuma 3 bulan. Lewat dari masa itu, jika ada transaksi antara keduanya, makanya dihitung seperti biasa. Jasa pemeliharaan. Kalau di PPh 23 masuk sebagai persen. Kalau PPN gimana? Adalah PKP, ya berarti ada PPN terutang. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya kewajiban perpajakannya PT Brian? Dia mesti motong maksimal tanggal berapa, lalu mesti lapor SPT PPh pasal 23 maksimal tanggal berapa? Yuk, silakan. Kewajiban PT Brian sebagai pemotong PPh pasal 23 apa saja? Siapa yang mau jawab? Tadi siapa lagi yang belum nih? Hasna, mau jawab nggak Hasna?
Iya Bu, tadi yang memotong itu PT Brian ya Bu ya. Kewajibannya itu memotong PPh 23-nya, terus menyetorkan ke kas negara untuk tanggal penyetorannya itu kalau nggak salah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Bu. Jangan pakai kalau nggak salah. Harus yakin dong. Transaksinya tanggal berapa? 17 Juli. Berarti maksimal bayar tanggal berapa? Paling lambat pembayaran. Ibu sebenarnya tadi kan Oh iya, nggak apa-apa. tanggal 17 Juli untuk maksimal si PT Maliknya bayar itu tanggal 10 Agustus Bu. Untuk 2021. pelaporannya, iya 2021 untuk pelaporannya tanggal 20 Agustus. Batas maksimal pelaporannya. Nah, nanti kalian ngecek pemotongan dengan kontrak, kan kalian nyandingin nih, sudah dipotong PPh pasal 23 benar atau enggak, belum, atau sudah dipotong dengan benar atau belum. Gitu kan? Yang kalian sandingkan, nanti dokumen apa aja. Oke, terima kasih ya Hasna. Saya mau ke yang berikutnya. Siapa yang belum? Iya Bu. Dokumen apa yang disandingkan untuk mengecek kewajaran pemotongan PPh pasal 23 PT Brian? Kenapa langsung dimatiin videonya Hasna? Hidupin aja. Ayo, Desi. Kalau menurut saya, invoice, lalu kontrak jasa konstruksinya, Bu. Lalu kontrak. Terus untuk tahu PPh pasal 23 yang sudah dipotong atau dipungut, dari mana dokumen sumbernya? Faktur pajak. Mana ada dong PPh pasal 2 Saya SPT SPT masa ada masa, Bu. lampiran apa? Kalau SPT masa nggak kelihatan belum. Bukti potong. Potong. Jadi kan kalau SPT masa itu pemotongan PPh pasal 23 selama satu masa pajak. Misalnya PT Brian kasih jasa ke perusahaan A, B, C, D. Untuk tahu apakah pemotongan ke perusahaan A benar atau enggak, kita cek apa? Bukti potong yang menjadi lampiran di SPT masa. Jadi kewajiban untuk pemotongan PPh pasal 23 ada 3 ya. 1 buat bukti potong, 2 bayar PPh pasal 23 maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, dan yang terakhir adalah lapor SPT masa PPh pasal 23 maksimal tanggal 20. Oke, makasih Desi. Baru kita masuk ke materi ya. Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi saya dengar, Bu, ya, kan ini gimana ya, Bu? Soalnya Bu, Pengawasan atau lagi kualifikasi yang diberikan itu saya ulangin ya, selama jasa yang diberikan masih dalam cakupan kualifikasi yang kualifikasi dia sebagai pengusaha jasa konstruksi, masih masuk sebagai objek PPh final. Tapi kalau sudah di luar kualifikasi dia, ya, atau di luar kontrak yang dia berikan, berarti bisa masuk cakupan PPh pasal 23. Makanya kalau di PMK 141 itu disebutkan secara detail pemeliharaan, terus apalagi tadi, perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, bla bla bla, dan atau bangunan. Kenapa tidak diatur dalam PPh, tidak dianggap sebagai PPh final? Karena skopnya sudah beda dengan kontrak yang telah dibuat sebelumnya.
Kalau kontrak yang dibuat sebelumnya itu terkait kualifikasi dia, memang dia melaksanakan konstruksi, mengawasi konstruksi sampai dengan selesai, kan beda ya. Kalau ini adalah usaha-usaha sampingan atau jasa sampingan yang diberikan setelah konstruksi biasanya berakhir atau sebelum konstruksi berakhir dan tidak masuk dalam cakupan kontrak. Jadi cara mengeceknya adalah cek kontraknya dulu. Kontraknya sejauh mana dan periodenya sampai mana. Kalau sudah lewat periode, sudah lewat cakupan kontrak baru. Ya. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya kira kamu mau ngasih pertanyaan lagi. Oke, slide-nya udah kelihatan ya, penuh. Penuh. Baik, ya nanti kan kalian juga harus lihat pengusaha konstruksi itu tidak selalu pengusaha real estate, beda ya, dibedakan. Real estate sendiri, jasa konstruksi sendiri. Sebelum kalian melakukan ekualisasi, perlu diketahui dulu proses bisnis wajib pajak yang bergerak di bidang usaha real estate. Pertama, secara umum mereka melakukan persediaan, nanti ada pengadaan lahan, lalu buat site plan awal. Setelah buat site plan awal, mereka akan mengurus perizinan. Setelah perizinan diterima, mereka akan bikin site plan akhir dan desain proyek real estate. Kalau misalnya butuh pembiayaan lebih lanjut, mereka akan menghubungi bank. Tapi biasanya pembiayaan dari bank, negosiasi dengan kontraktor dan juga asuransi itu dilakukan setelah ada site plan akhir. Karena site plan akhir atau RAB akhir, rancangan akhir bangunan, ini merupakan syarat utama dalam melakukan negosiasi kepada bank, kontraktor, maupun pihak asuransi. Nanti baru timbul komitmen resmi, setelah semua komponen dipenuhi, nanti baru dimulai konstruksi awal, pemasaran dan penjualan. Tapi ini proses bisnis yang berlaku secara umum dan normal. Proses bisnisnya tuh banyak sekali variasi-variasi. Misalnya ada juga perusahaan yang nanti melakukan negosiasi dengan bank atau kontraktor pada saat konstruksi sudah dilaksanakan. Alasannya kenapa? Misalnya kurang pembiayaan. Akhirnya setelah konstruksi berjalan, dia negosiasi lagi dengan bank. Nanti dilihat ada PPH atau PPN yang tertrigger dari situ atau tidak. Lalu ada juga nanti di tengah jalan ganti kontraktor karena tidak puas dengan performanya. Nanti dilakukan negosiasi dengan kontraktor misalnya pada tahap setelah konstruksi awal. Bisa juga seperti itu. Tapi secara umum proses negosiasi, komitmen, dan konstruksi idealnya dilakukan setelah ada site plan akhir. Jadi jika nanti ada teman-teman ketemu WP gitu ya, bilang dia kasih dokumen yang sebenarnya itu merupakan site plan awal, bisa juga gitu. Karena biasanya di site plan awal, data pembangunan yang direncanakan itu belum terlalu komprehensif. Jadi biaya-biaya atau penghasilan yang diproyeksikan itu tidak maksimal, tidak mencerminkan penghasilan dan biaya sebenarnya. Kalau kondisinya seperti itu, teman-teman bisa nih melakukan cross-check dengan pihak bank atau pihak kontraktor atau pihak asuransi.
untuk mengecek validitas data site plan atau RAB yang disampaikan oleh si perusahaan perusahaan real estate ini kepada KPP. Nanti teman-teman dapat menggunakan ini, yang di kuning-kuning ini. Nah, ini saat-saat di mana ada trigger pajak. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan skema ini sebagai salah satu acuan atau bantuan dalam menganalisis atau melakukan ekualisasi kewajiban perpajakan. Cara pelunasan penjualan real estate secara umum ada 3. Yang pertama hard cash, langsung bayar tunai di awal, jadi konsumen langsung bayar unitnya secara tunai, atau soft cash, nanti dibayar oleh si konsumen tapi dicicil tanpa melalui pembiayaan perbankan. Atau skema terakhir adalah melalui KPR atau KPA. Jika penjualan real estate dilunasi, jika real estate dilunasi dengan metode hard cash, langsung dilunasi, skemanya kurang lebih seperti ini. Pada saat nanti, pertama kan biasanya konsumen tuh booking dulu ya, inden. Booking dulu, inden, lalu pada saat dia melakukan booking fee, maka akan diterbitkan faktur pajak. Booking fee dulu. Nanti setelah booking fee ada uang muka. Uang muka ini biasanya merupakan persentase dari nilai bangunan tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman pas lagi ngecek kontrak, lalu lihat sudah perusahaan real estate klaim saya baru terima uang muka itu di bulan Desember sebesar 30% misalnya dari nilai bangunan. Teman-teman cek dulu. Umumnya konsumen itu tidak langsung bayar 30%. Biasanya mereka booking dulu di waktu sebelumnya. Dan biasanya pembayaran booking fee itu sifatnya nggak persentase, tapi flat nilainya. Maksudnya mengecek seperti ini untuk apa? Karena jika booking fee dibayarkan sebelum pembayaran uang muka, berarti kan si perusahaan tadi sudah harus menerbitkan faktur pajak sebelumnya. Misalnya dia klaim bahwa saya terima uang muka 150 juta di bulan Desember, tapi dicek dulu, jangan-jangan dari 150 juta ini ada komponen booking fee. Dan booking fee misalnya dibayarkan dari bulan Januari sebesar 10 juta. Berarti seharusnya penghitungan PPN terutang sudah dimulai per Januari. Januari 10 juta, sisanya 140 juta nanti di bulan Desember. Oleh karena itu, sebagai AR, teman-teman sudah bisa nih menghitung ada sanksi berarti keterlambatan penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN dimulai dari Februari, tanggal terakhir pembayaran dan pelaporan PPN, sampai dengan pembayaran benar-benar dilakukan. Misalnya pembayaran nanti dilakukan di Januari tahun berikutnya. Berarti sudah hampir 1 tahun tuh ada sanksinya. Teman-teman harus mulai hitung dari situ. 10 juta dikalikan dengan persentase sanksi, dikalikan dengan lamanya keterlambatan. Lalu setelah itu nanti pembayaran uang muka, baru nanti ada surat pemesanan unit, PPJB. PPJB ini perjanjian pengikat jual beli. Jika sudah ada perjanjian pengikat jual beli, baru dilunasi. Pada saat pelunasan jangan lupa ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Nanti dilakukan validasi SSP, baru ada akad jual beli. Lalu bagaimana jika pelunasan dilakukan secara soft cash, jadi dicicil tapi tidak melibatkan perbankan? Pertama, konsumen akan memberikan booking fee terlebih dahulu. Setelah itu membayarkan uang muka, sama seperti hard cash, ada booking fee dan uang muka ini sama-sama men-trigger penerbitan faktur pajak. Baru nanti ada surat pemesanan unit, perjanjian pengikat jual beli. Bedanya kalau di hard cash langsung lunas, tapi di soft cash ada proses angsuran. Jadi penerbitan faktur pajak akan menyesuaikan nilai faktur pajak, akan menyesuaikan berapa sih sebenarnya nilai yang dibayarkan oleh si konsumen.
Pada saat pelunasan itu adalah saat terakhir penerbitan faktur pajak. Setelah itu validasi SSP dan AJB. Umumnya perusahaan real estate itu baru akan melakukan akad jual beli jika sudah benar-benar dilunasi oleh si konsumen. Kenapa? Logikanya kalau memang tidak ada hubungan istimewa, dia baru akan yakin dong untuk menyerahkan rumah tersebut ketika memang sudah benar-benar dilunasi. Lalu bagaimana jika pelunasan itu setelah akad jual beli? Nah, dicek dulu. Karena umumnya pada saat melakukan akad jual beli itu harus dilampiri dengan dokumen pelunasan. Mereka harus ada kwitansinya. Berarti penggunaan kwitansi atau pembuatan kwitansi yang digunakan sebagai dasar AJB kan berarti nggak valid ya, palsu ya, atau fiktif. Padahal dokumen tersebut digunakan untuk mengurus akad jual beli pada saat perjanjian. Nah, kalau gitu kita sticknya kemana? Ya ke stick sesuai dengan probis yang biasa. Ketika sudah ada AJB, nggak mungkin kalau nggak ada kwitansi pelunasan. Pada saat sudah ada dokumen kwitansi pelunasan, ya sebaiknya dianggap bahwa rumah tersebut sudah lunas dan sudah ada pembayaran secara full, sehingga penerbitan faktur pajak harus dilakukan atas nilai dari bangunan tersebut secara utuh. Lalu di skema yang ketiga, jika si konsumen membeli bangunan dengan metode KPR atau KPA, ini lebih rumit lagi. Tapi ini yang paling sering, ya. Yang pertama adalah sama standarnya booking fee dulu, lalu bayar uang muka. Nanti setelah itu terbitlah surat pemesanan unit. Pada saat surat pemesanan unit terbit, si konsumen akan melengkapi berkas KPR, lalu ada perjanjian pengikat jual beli. Nanti pihak bank akan melakukan analisa permohonan kredit. Bank melakukan survei dulu ke bangunannya, lalu dia akan survei ke si debitur. Kira-kira akan ada permasalahan dalam pembayaran atau enggak nih ya? Kira-kira debitur bisa bayar cicilannya atau enggak? Setelah itu dilakukan appraisal nilai aset properti. Biasanya kalau bangunannya bangunan baru, proses appraisal ini dilewati karena si real estate itu bekerja sama dengan bank. Misalnya kalian beli unit bangunan di Bintaro, misalnya di sektor 9 gitu ya, sektor 9 coret dikit sampai ke apa sih nama stasiun kereta api yang di sana itu. Jadi di Bintaro lalu dilakukan appraisal, tapi ternyata nilai bangunannya tidak sesuai dengan nilai bangunan yang disampaikan oleh si real estate. Sehingga permohonan kredit misalnya hanya diakui 90%-nya, tidak 100%. Itu bisa aja. Lalu nanti bagaimana kita menghitung PPh terutang, ya menghitung PPh terutang sesuai dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan. Nilai bangunan terlepas dari berapa nilai kredit yang disetujui oleh si bank. Jadi pada saat melakukan analisis penjualan real estate harus dicek juga. Misalnya perusahaan real estate-nya kasih data kredit yang diberikan oleh bank. Belum tentu data kredit yang diberikan oleh bank itu mencerminkan nilai hunian tersebut. Karena nilai kredit yang diberikan oleh bank tidak selamanya selalu 100%. Misalnya kalau teman-teman nanti beli bangunan second, bukan bangunan baru, biasanya nanti KPR yang disetujui cuma 80% maksimal. Atau teman-teman beli hunian baru, meskipun beli hunian baru dibangun, ternyata KPR yang disetujui hanya 90%. Jadi teman-teman harus ngecek juga karena nilai kredit bank tidak selamanya mencerminkan nilai sebenarnya dari sebuah hunian. Nanti dilakukan wawancara, persetujuan KPR, pelunasan biaya administrasi, asuransi. Kalau lewat KPR
pasti ada perjanjian notaris. Lalu boleh nggak Bu, nanti kalau saya melakukan ekualisasi pakai data yang ada di notaris? Bisa aja, tapi biasanya nilai yang ditulis di perjanjian akte notaris itu nilainya dikecilin. Untuk apa? Untuk menghindari pembayaran PPh final. Nanti kita masuk ke situ. Tapi buat ini ilmu juga sih sebenarnya buat teman-teman yang nanti begitu lulus mau langsung beli rumah. Terus nanti teman-teman akan mengalami sendiri. Pada saat teman-teman nanya, ada PPh nggak nih yang harus dipotong atau dipungut? Nah, secara umum biasanya notaris nanti akan bilang, oh nggak usah, nanti saya pecah aja kontraknya. Nah, bisa. Lalu terjadilah akad dan pembayaran dana dari bank ke developer. Diterbitkanlah faktur pajak. Oke. Kalau misalnya pembayaran dana dari bank ke developer sudah sesuai nilainya dengan nilai hunian bangunan, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata nilai hunian lebih tinggi daripada pembayaran dana dari bank ke developer, nah teman-teman harus cek lagi nih. Kira-kira apakah ada PPN yang masih harus dipungut sendiri oleh si pemberi bangunan dari penyerahan BKP tersebut. Lalu dilakukanlah penyerahan kunci dan pembayaran cicilan. Saat terutang PPN. Kapan sih saat terutang PPN? Penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud. Pasal 11 ayat 1 ya, sudah hatam pasti. Yang perlu dipahami adalah di pasal 11 ayat 2, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Dan dalam hal BKP yang diserahkan merupakan BKP berwujud yang berupa barang tidak bergerak, maka penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak dianggap terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Misalnya dalam kasus yang tadi saya bilang, ternyata pelunasannya setelah AJB, tapi kuncinya sudah diberikan sebelum dilunasi. Ya, kalau kuncinya sudah diberikan sebelum dilunasi, berarti sudah dianggap ada penyerahan hak, dan penyerahan hak itu sudah dapat terutang PPN. Selanjutnya, ketentuan lanjutan terkait PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan atau PPJB, terutang PPh yang bersifat final. Lalu bagaimana aspek pemotongan pemungutan PPh finalnya? Dibedakan untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan PPJB. Sebenarnya sama saja, sama-sama bisa setor sendiri, dan timing PPh terutangnya pun sama, yaitu saat diterima sebagian atau seluruh pembayaran. Yang beda adalah saat setornya saja. Oke. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan bangunan ini berbeda. Jika pengalihan dilakukan kepada pemerintah, BUMN, dan BUMD, maka tarifnya 0%. Perusahaan real estate mengalihkan tanah atau bangunan kepada pemerintah, BUMN, dan BUMD, maka tarifnya adalah 0%. Kalau pengalihan dilakukan atas rumah sederhana atau rumah susun sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jadi harus perusahaan real estate yang mengalihkan, tarif PPh final yang terutang adalah 1%. Sedangkan jika pengalihan selain atas poin A dan B tadi, maka tarif PPh final terutangnya adalah 2,5%. Lalu yang dimaksud dengan nilai pengalihan ini apa? Nilai berdasarkan putusan pejabat yang berwenang, nilai menurut risalah lelang, kalau ada hubungan istimewa berarti nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh,
nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar. Kalau gini Bu, misalnya di kontrak, data berdasarkan NJOP yang dibuat oleh notaris, nilai berdasarkan keputusan, nilai berdasarkan akte notaris, itu misalnya pengalihan hak atas tanah dan bangunan disebutkan 200 juta. Tapi saya tahu tuh Bu, kalau nilainya sebenarnya nggak 200 juta, sebenarnya 500 juta. Itu nilai mana yang dipakai? Nah, makanya kita kembali lagi ke poin D. Dalam hal tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka penentuan nilai pengalihan tetap berdasarkan nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh. Bagaimana cara membuktikannya? Biasanya kita melakukan perbandingan dengan hunian-hunian lain sejenis di wilayah tersebut, atau langsung kita cek rekening koran dari si perusahaan real estate. Kalau di kontrak 200 juta, tapi dia terima 500 juta dari bank plus dari konsumen, berarti kan sebenarnya nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh adalah 500 juta. Nah, ini yang saya bilang tadi. PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan bangunan itu ada pengecualiannya. Kalau seandainya transaksi dilakukan dengan orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Oh sorry, ini berarti yang punya penghasilan di bawah PTKP ini adalah pihak yang melakukan pengalihan. Berarti si pemilik properti itu penghasilannya di bawah PTKP, lalu mengalihkan hunian tanah atau bangunan dengan nilai kurang dari 60 juta, maka dikecualikan untuk dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Tapi permasalahannya adalah cross-checking dari pengecekan kebenaran apakah orang pribadi punya penghasilan di bawah PTKP atau tidak, itu tidak dilakukan secara langsung ya. Lalu pengecekan apakah jumlah pengalihan di bawah 60 juta ini merupakan jumlah yang dipecah-pecah atau tidak juga membutuhkan effort yang lebih. Jadi seringkali notaris itu memecah tuh. Mbak Desi misalnya jual rumah ke Mbak Ayu, nilai rumahnya 120 juta, tapi dipecah jadi 2 kontrak. Seolah-olah itu ada di alamat yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan pengecualian PPh pasal 4 ayat 2. Itu bisa aja terjadi. Pengecualian lainnya adalah orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil. Seringkali juga yayasan pendidikan, keagamaan, sosial, atau yayasan pendidikan sekolahnya misalnya, sekolahnya sekolah swasta, sekolah elit, beli tanah atau beli bangunan dari pihak lain. Tapi supaya nggak kena PPh final pasal 4 ayat 2, diklaim bahwa itu bukan pembelian tanah, tapi diterima dengan cara hibah. Dan status dia adalah badan pendidikan, sehingga dia nggak bisa tidak ada PPh final pasal 4 ayat 2 yang dikenakan. Itu bisa saja. Lalu mengeceknya bagaimana? Nanti dicek substansinya ada transaksi atau enggak. Kan pasti ketahuan tuh tanah ini sebelumnya punya siapa. Nah, dicek ke penjualnya. Apakah benar itu diberikan dengan cara hibah ataukah sebenarnya dijual. Kalau dijual berarti ya pihak penjual harus dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Yang ketiga adalah badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris, badan yang melakukan
melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Tapi ini harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan BMN, dan orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Kalau berdasarkan ketentuan sebelumnya di PP 71 tahun 2008, nilai pengalihan hak adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak. Misalnya nilai di akta pengalihan itu 200 juta, tapi NJOP-nya bilang hanya 50 juta. Wah, selisihnya jauh banget. Iya memang, karena kan data NJOP itu tidak selalu diupdate. Apalagi kalau teman-teman nanti jadi bertugas di daerah, itu perbedaan antara NJOP dengan nilai pasar tanah sebenarnya itu sangat jauh sekali. Idealnya itu dihitung berdasarkan nilai tertinggi. Nah, tapi banyak sekali notaris atau PPAT melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan menggunakan dasar NJOP atau 30% di atas dasar nilai NJOP. Padahal itu bukan nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh. Jadi nanti dalam akta yang dibuat oleh notaris, nilainya adalah nilai pakai dasar 50 juta, bukan pakai dasar 200 juta. Dia buat dua perjanjian yang terpisah untuk keperluan perpajakan, nanti dia akan, dan laporan ke BPN, nanti dia akan gunakan NJOP. Makanya nanti kalau di sertifikat akta tanah, nilainya berdasarkan nilai NJOP, bukan nilai pengalihan yang sebenarnya. Jadi seolah-olah pada saat si notaris atau PPAT kasih data itu sudah benar karena confirm dengan data akta sertifikat tanah, kan kalau di sertifikat tanah tuh ada tuh nilainya berapa. Padahal sebenarnya ada akte yang mencerminkan nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebenarnya. Kalau mau cek akte itu gimana, Bu? Biasanya ke bank. Kalau metode pembiayaannya menggunakan KPR, bank pasti akan minta untuk dibuatkan notaris sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Karena itu dasar mereka untuk menghitung angsuran, denda, penalti, bunga, dan sebagainya. Minta akte yang itu. Tapi kalau nggak pakai KPR, itu tantangan tersendiri. Teman-teman harus pakai perbandingan dengan nilai tanah sejenis. Karena walaupun pakai data nilai tanah sejenis, nilai pasar atas tanah atau bangunan tersebut di wilayah sekitar, bisa saja kan nanti si pihak yang menjual klaim gini, saya lagi butuh duit, Bu. Jadi saya jual murah deh 50 juta, soalnya saya butuh banget, Bu, buat anak-anak sekolah. Mungkin aja kan seperti itu alasannya, dan kita nggak bisa melarang WP untuk bilang seperti itu. Kalau sudah seperti itu, ya berarti salah satu caranya adalah cek rekening koran atau cek nilai yang sebenarnya diterima oleh si wajib pajak. Atau cek nanti kelanjutan dari nilai tersebut. Misalnya si WP bilang, saya cuma terima 50 juta karena saya butuh duit, Bu, anak saya mau sekolah. Oke. Lalu pada saat kita cek rekening koran, sudah firm nih. Nggak ada masalah dengan rekening koran, karena ternyata pembayaran 200 juta tadi cash. Lalu bagaimana ngeceknya, Bu? Bisa tetap di tracing, lihat biaya hidup atau gaya hidup atau pola hidup si penjual tadi. Misalnya beberapa minggu atau beberapa hari setelah jual tanah, ternyata yang bersangkutan beli mobil baru. Tapi penghasilan nggak ada perbedaan. Nah, dari analisis biaya usaha ini teman-teman bisa lakukan permintaan klarifikasi sumber dana dari pembelian mobil ini dari mana? Apakah terkait dengan penjualan tanah yang sebelumnya ada dan belum dilaporkan PPh finalnya? Bisa juga seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengecek apakah
data pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu yang menggunakan NJOP itu benar atau tidak, yang teman-teman bisa lakukan adalah pertama, memastikan lokasi dan luas tanah dan atau bangunan yang dicantumkan dalam surat pernyataan WP, apakah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya atau belum. Yang kedua, meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan atau bangunan berdasarkan bukti penjualan, bukti transfer, atau bukti penerimaan uang. Kalau dia kasih bukti berupa kwitansi bermaterai, mulai tuh. Teman-teman harus mulai siaga. Kenapa yang dikasih adalah bukti kwitansi. Zaman sekarang memang ada orang ya bayar segitu banyaknya pakai uang cash terus ada kwitansi bermaterai tanpa dilampiri bukti transfer. Kalau dia kasihnya bukti transfer, oke, masuk akal, mungkin benar. Walaupun bisa aja nilai 200 juta tadi dipecah jadi 3-4 kali, 50 juta, 50 juta, 50 juta, tapi yang dilaporin hanya 50 juta aja, bisa. Paling valid adalah cek rekening koran. Dan yang terakhir adalah yang teman-teman bisa lakukan, menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan harga pasar menggunakan pendekatan penilaian. Kalau di KPP-nya ada fungsional penilai, bagus lagi. Teman-teman bisa teruskan analisis ini ke fungsional penilai untuk dilakukan appraisal atas harga pengalihan pengalihan tanah atau bangunan yang sebenarnya. Selain PPh final, pasal 4 ayat 2, juga ada PPNBM. Jika yang dialihkan adalah hunian mewah. Jadi misalnya kemarin saya baca berita, Desi Ratnasari membelikan anaknya bangunan agar bisa belajar hidup mandiri. Wah, enak banget ya. Belajar hidup mandiri dibeliin rumah. Wah, ketahuan nih. Bu Nidia bacanya kolom gosip ya. Jadi, jika misalnya yang dialihkan adalah hunian mewah, maka teman-teman juga harus cek potensi PPNBM-nya. Misalnya, PTA, developer pemilik awal apartemen X, menjual unit apartemen X. PTB sebagai investor. Kalau transaksinya terjadi sebelum Juni 2019, jadi dari mulai Mei 2019 dan seterusnya, maka teman-teman cek harga jual apartemen tersebut. Kalau harga jualnya minimal 10 miliar, maka sudah ada PPNBM yang melekat atas transaksi pengalihan hunian tersebut sebesar 20%. Tapi per 2019, berhubung nilai hunian itu semakin meningkat, dirasa 10 miliar itu sepertinya terlalu rendah. Sudah biasa orang jual apartemen harga 10 miliar. Jadi dinaikin batasannya. Jika hunian bernilai minimal 30 miliar per 10 Juni 2019, baru ada PPNBM yang tertrigger. Ini teman-teman paham ya, strata titel, maksudnya strata titel kalau misalnya hak kepemilikannya bersama, kan sudah belajar PBB ya. Kalau bangunannya berupa strata titel, kompleks bangunannya dimiliki bersama, jadi di ruang publik yang memiliki adalah masih si pemilik, tapi kalau di ruang pribadi, kamar, bagian dari room apartemen itu masih miliknya si penyewa atau pemilik strata titel. Selain itu, ada PPh pasal 22 juga yang tertrigger atas hunian mewah. Standarnya juga diatur dalam PMK 90 dan PMK 92. Kalau transaksi pengalihan terjadi sebelum Juni 2019, standar untuk mengenakan PPNBM adalah 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kalau pasca 19 Juni 2019, per 19 Juni 2019, kita refer aturannya bukan lagi PMK 90 2015, tapi kita refer ke PMK 92 tahun 2019.
yaitu 30 miliar. Kalau sudah nilainya 30 miliar, tarifnya adalah 1% dikalikan dengan harga jual. Bagaimana dengan cara dasar pengenaan pajak? Ini yang saya bilang tadi. Kalau pakai KPR gimana Bu menainnya? Nanti kan ada tanda jadi, ada pembayaran berikutnya. Nanti kalau misalnya pembayarannya secara angsuran, lalu ada kenaikan bunga inflasi, kan KPR nggak selalu fixed rate kan, bisa juga floating rate. Misalnya 2 tahun pertama tarifnya adalah 10, bunganya adalah 10%. Nanti setelah 2 tahun mengikuti suku bunga pasar. Simple aja. Dasar pengenaan pajak untuk PPh-nya adalah nilai yang sesungguhnya atau seharusnya diterima atau diperoleh. Jadi si pemberi penghasilan, si penerima penghasilan terima berapa, itulah nilai yang dijadikan dasar untuk penghitungan PPh final. Untuk PPN, dasarnya adalah harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya adalah usaha konstruksi. Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi bisa usaha perseorangan, bisa badan usaha nasional, bisa badan usaha asing. Bu, kalau saya ada tukang nih di dekat rumah saya bangun rumah, itu bisa dianggap sebagai diperlakukan sebagai jasa konstruksi berdasarkan ketentuan perpajakan nggak? Nggak. Jadi kalau usaha perseorangan yang diidentifikasikan sebagai jasa konstruksi berdasarkan ketentuan perpajakan, dia harus punya SKTK, Surat Keterampilan Kerja Konstruksi. Harus diregistrasi oleh LPJK dan memiliki TDUP atau tanda daftar usaha perseorangan. Dan TDUP-nya harus jelas ya bahwa dia jasa konstruksi. Kadang-kadang ada WP yang kasih TDUP, tanda daftar usaha perseorangan, tapi ternyata bukan jasa konstruksi. Distributor mainan anak. Ada juga yang begitu. Atau makelar. Bisa. Jadi dia pakai TDUP orang seolah-olah dia adalah jasa konstruksi. Padahal TDUP-nya juga nggak matching. Jasa konstruksi bisa juga berupa badan usaha nasional. Berupa badan usaha berbadan hukum, PT, dan koperasi. Badan usaha bukan berbadan hukum seperti CV atau firma. Jadi CV pun bisa dianggap sebagai badan usaha. Atau badan usaha asing. Badan usaha asing yang dimaksud sebagai jasa konstruksi adalah badan usaha asing yang didirikan dan berdomisili di luar negeri dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Badan usaha berbentuk usaha patungan atau joint venture, dan badan usaha asing yang di huruf A harus membentuk kerjasama operasi atau joint operation dengan badan usaha nasional yang berbentuk PT. Jadi kalau badan usaha asing mau terdaftar sebagai jasa konstruksi di Indonesia, dia harus kerjasama dulu dengan PT yang ada di Indonesia. Makanya kalau usaha konstruksi di Indonesia, seringkali kalau teman-teman lihat ada pembangunan jembatan atau fasilitas publik, meskipun dia perusahaan asing, perusahaan Cina misalnya, tapi nanti pasti masih dalam cakupan kerjasama dengan perusahaan lokal. Untuk lebih jelasnya, pengaturan ini bisa teman-teman lihat di Peraturan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nomor 11A tahun 2008. Probisnya gimana jasa konstruksi? Tadi pada saat riset kita udah belajar probisnya. Untuk jasa konstruksi, probisnya secara umum dimulai dari perencanaan, perancangan, pengadaan, sampai dengan pelaksanaan. Ada juga perusahaan yang dipecah-pecah nih. Perencanaan sendiri, perancangan sendiri, pelelangan sendiri, konstruksi sendiri. Padahal merupakan satu lini usaha. Tujuannya apa? Supaya nggak dianggap sebagai jasa konstruksi. Bisa juga. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi komponennya ada 3 ya. Perencanaan,
pelaksanaan pekerjaan, konsultasi pengawasan. Pekerjaan konstruksi sendiri adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan untuk mewujudkan satu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Jadi konstruksi jangan dianggap bahwa hanya yang membangun itu adalah jasa konstruksi, tapi yang merencanakan juga merupakan bagian dari jasa konstruksi. Yang mengawasi juga jasa konstruksi. Konsultasi juga merupakan bagian dari jasa konstruksi, tapi nanti kualifikasinya akan berbeda-beda. Seperti yang terlihat di slide berikut. Secara umum, LPJK itu membagi menjadi 2 kualifikasi. Jasa pelaksanaan konstruksi, di bagian bawah ya, tabel bawah yang berwarna-warni itu, ada jasa pelaksanaan konstruksi, ada jasa pengawasan dan pelaksanaan. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasinya ada 3. 2%, 3%, dan 4%. Untuk jasa pengawasan dan pelaksanaan, tarifnya ada 2, 4% dan 6%. Tergantung apakah dia punya kualifikasi atau tidak punya kualifikasi. Nanti yang menerbitkan adalah LPJK. Semuanya harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi untuk bisa dianggap sebagai jasa konstruksi. Sebelum saya bahas ke aspek PPH pasal 4 ayat 2, saya mau tanya dulu nih. Teman-teman, menurut teman-teman, dari mana sih kita bisa tahu kualifikasi seseorang atau suatu badan yang menjalankan usaha konstruksi, tahunya dari mana? Kalau teman-teman mau ngecek, dia kualifikasinya kecil nih, dia kualifikasinya menengah atau besar, dia non kualifikasi, itu ceknya dari mana? Dokumen apa sih yang bisa membuktikan kualifikasi mereka? Yuk, siapa yang mau jawab silakan. Sebutin nama dulu ya. Dokumen apa yang bisa menunjukkan kualifikasi jasa konstruksi? Bu, saya ingin mencoba menjawab, Bu. Siapa? Saya Alif, Bu. Alif apa Alvin? Alif, Bu. Alif, ya. Silakan, Alif. Mencoba menjawab dulu ya, Bu. Mungkin surat izin usaha jasa konstruksi itu, Bu. Ada sertifikatnya kan? Sertifikatnya apa? Oh, kurang tahu saya kalau sertifikatnya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, Izin berjawab, Bu. boleh. Ini siapa? SD. Salsabila yang mana nih? Yang 24, Bu. Salsabila 24. Oke, ya, Salsa gimana? Sertifikatnya SBUJK kali ya, Bu? Ya, Sertifikat. sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Salsa, ketemu nggak pada saat cari contoh sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi? Gambarnya ya, maksudnya. Ada nggak? Ketemu nggak? Ada, Bu. Di Google banyak sih. Oke, boleh. Di-share ya, coba di-share. Saya stop share bagian saya. Biar teman-temannya sekalian tahu. Bentar, Bu. Aduh, kecil banget, Bu. Ya. Kalau teman-teman lain ada yang udah ketemu sertifikatnya dan bisa kelihatan lembar 1 dan lembar 2, bagian depan dan bagian belakang, boleh di-share, bantuin. Saya bisa, Bu.
Oke, ini lihat badan usaha jasa pelaksana konstruksi. Di situ kelihatan tuh jenis usaha jasa pelaksana. Nanti kalau alternatif selain jasa, teman-teman untuk tahu nanti dia jenis usaha konstruksinya jenis apa dan dapat tarif berapa, dasarnya pertama yang ini dulu, jenis usaha jasa pelaksana konstruksi. Lalu tahu kualifikasinya dari mana, Bu? Kecil, menengah, atau besar? Nanti dibaliknya. Dibaliknya ada tuh kualifikasinya, dia termasuk kualifikasi apa. Ada nggak Mbak Komang yang sertifikat badan usaha tapi di bagian baliknya? Googlingnya coba kualifikasi SBUJK. Nah, di balik sebelah kanan nih, yang ungu. Bukan, yang ungu atasnya putih, bawahnya putih. Nggak kelihatan sih ya. Kualifikasi bidang usaha, ada kualifikasi bidang usahanya kecil, menengah, terus konstruksinya untuk konstruksi apa aja. Jadi, penerbitan sertifikat usaha konstruksi itu juga spesifik. Kalau misalnya seseorang mendapatkan kualifikasi pelaksana konstruksi, misalnya kualifikasi kecil, lalu dia ingin melakukan kegiatan pengawasan, tapi pada saat kita minta mana sertifikat SBU untuk pengawasan, dia harus punya sendiri. Jadi harus disebutkan secara jelas bahwa dia melakukan kegiatan pengawasan. Nggak ada, Bu. Gitu. Ya inilah satu ini. Nah, teman-teman lakukan cross-check dengan LPJK. Apakah yang bersangkutan memang terdaftar untuk jasa pengawasan konsultasi misalnya. Kalau ternyata tidak terdaftar untuk bidang usaha yang sedang teman-teman teliti, ya berarti tidak bisa diklasifikasikan sebagai jasa konstruksi. Atau bisa diklasifikasikan sebagai jasa konstruksi, tapi dia dapat tarif yang lebih tinggi, yaitu non-kualifikasi. Makasih Mbak Komang. Selanjutnya adalah aspek PPh pasal 2326 atas penghasilan yang diterima dari wajib pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Tadi sempat ditanyakan oleh Mas Brian, apakah masih mungkin wajib pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi dipotong atau dipungut PPh pasal 23? Ya, masih mungkin. Jika penghasilan diterima masih masuk dalam cakupan PPh pasal 2326. Karena seperti kita ketahui, objek PPh pasal 2326 itu masih juga mencakup sewa dan penghasilan lainnya, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Bukan berarti karena dia jasa konstruksi, maka semua penghasilannya akan dipotong atau dipungut final, enggak. Tapi disesuaikan dulu dengan sertifikatnya tadi. Nih ya. Walaupun dia klaim, misalnya saya punya sertifikat jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi kecil. Oke. Lalu bukan berarti pada saat dia melakukan jasa pengawasan dan pelaksanaan dianggap mempunyai kualifikasi, tidak. Harus disesuaikan dengan sertifikatnya. Dan bukan berarti bahwa pada saat dia melakukan sewa dan penghasilan lain, memperoleh sewa dan penghasilan lain yang merupakan objek PPh pasal 23 tapi tidak dicakup dalam kontrak konstruksi dia, itu otomatis dikenakan PPh final juga, enggak. Tapi tetap objek PPh pasal 23 atau 26. Begitu pula dengan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Untuk jasa lain,
ini dipertegas lagi dalam PMK 141 tahun 2015. Jasa instalasi, pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, dan sebagainya yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi, atau jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, dan sebagainya yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi, yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, penghitungan jasanya tetap dihitung berdasarkan nilai lain dan dikenakan PPh pasal 23. Ini contoh yang tadi. Lalu pembayaran penghasilan jasa konstruksi biasanya dilakukan per termin. Nah, kapan PPN terutang jika pembayaran dilakukan per termin? PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Karena sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Karena pembayaran per terminnya sudah diterima lebih dulu dibandingkan dengan penyerahan BKP, maka PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Selanjutnya, pada saat nanti penyerahan JKP dilakukan, maka penyerahan JKP dilakukan itu akan terutang lagi PPN-nya atas sisanya tadi. Meskipun pembayaran lunas atas jasa pemborongan tersebut belum diterima. Karena apa? Karena penyerahan JKP-nya sudah mendahului saat pembayaran. Contohnya seperti ini. Misalnya di tanggal 1 April, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%. 1 Mei, tahap 1, 1 Juni, tahap 2, 20 Juni, tahap 3, baru selesai dan lunas di tanggal 25 Agustus. Maka, pada tanggal 1 Maret 2012, tanggal 7, ini adalah tanggal 1, poin ke-7 adalah tanggal 1 Maret 2012 baru diterima pelunasan. Saya ulangi lagi ya. 1 April perjanjian awal, booking fee plus uang muka. 1 Mei pembayaran tahap 1. 1 Juni pembayaran tahap 2. 20 Juni pembayaran tahap 3. 25 Agustus pekerjaan selesai 100%. Bangunan atau barang tidak bergerak sudah diserahkan, ada penyerahan BKP. 1 September diterima pembayaran tahap akhir. Jadi penyerahan bangunan dulu, baru pembayaran tahap akhir masih sebesar 95% dari harga borongan. Biasanya kalau konstruksi yang tadi saya bilang ada retensi. Jadi nanti si pihak penerima barang itu akan menahan, meretain sebesar persentase tertentu. Sampai dengan dia yakin bahwa kondisi bangunan itu memang baik. Nilai retensi itu umumnya 5% sampai dengan 10%. Jadi misalnya pembayaran itu 100 juta, nanti dia akan tahan 5 juta sampai 10 juta sampai dengan periode retensi berakhir. Umumnya periode retensi itu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Makanya nanti ada jedanya tuh. Bangunan sudah diserahkan, lalu tanggal 1 September pembayaran terakhir masih 95% dari harga borongan. Tanggal 1 Maret 2012 karena pengguna barang merasa bahwa oke, kondisi huniannya sudah sesuai dengan keinginan, tidak ada defek, baru dia membayarkan atau melunasi pekerjaan borongan tadi, 5%-nya baru dibayarkan di 1 Maret 2012. Maka untuk angka 1 sampai dengan angka 4, PPN terutang pada saat diterimanya pembayaran. Kenapa? Karena mendahului penyerahan BKP. Mendahului penyerahan JKP. Oke. Pada angka 5 sampai dengan angka 7,
PPN terutang pada tanggal 25 Agustus 2011 atau saat jasa pemborongan, bangunan atau barang tidak bergerak selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya saat BKP diserahkan. Baru terutang. Kenapa seperti ini? Tadi kan prinsipnya mana yang lebih dulu, pembayaran atau penyerahan BKP JKP. Oke, yang berikutnya adalah jasa konstruksi juga mungkin ada denda keterlambatan. Misalnya, kalau kita bangun rumah tapi pakai jasa konstruksi, itu kan beda perlakuan perpajakannya dengan kalau kita beli rumah baru. Kalau beli rumah langsung jadi, kan berarti posisinya adalah transaksi dengan pengusaha real estate. Proses bisnisnya masuk yang pertama tadi saya jelasin. Tapi kalau kita sudah punya tanahnya, misalnya, lalu kita berkontrak dengan pengusaha jasa konstruksi, maka proses bisnis yang tertrigger adalah proses bisnis wajib pajak pengusaha jasa konstruksi. Berarti kita sedang bertransaksi dengan pelaksana jasa konstruksi. Pada saat bertransaksi dengan pengusaha jasa konstruksi, kan pasti ada kontrak nih. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu selama 1 tahun. Tapi ada kemungkinan 1 tahun itu terlewati. Misalnya, termin 1 harus selesai dalam 3 bulan, termin 2 harus selesai dalam 6 bulan, termin 3 selesai dalam 9 bulan, termin 4 selesai dalam 1 tahun. Dalam kontrak dengan pengusaha jasa konstruksi, teman-teman juga harus cek apakah ada denda keterlambatan pembayaran termin atas jasa konstruksi. Jadi, di sisi lain, selain si perusahaan jasa konstruksi itu tidak boleh terlambat dalam menyelesaikan kontrak, si pembayar atau pihak yang nantinya akan memanfaatkan bangunan tersebut juga nggak boleh telat dong bayar cicilannya. Diatur lebih lanjut dalam S480 tahun 2001, denda keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak pemberi jasa termasuk dalam pengertian bunga. Jadi misalnya kalau Salsa 24 merupakan pengusaha jasa konstruksi. Misalnya bangun hotel milik, oke, satu lagi Salsa berapa ya? Satu lagi Salsa berapa? 23 deh. Satu lagi ke Salsa 23 misalnya. Salsa 23 punya mau bangun hotel, terus minta tolong sama Salsa 24 untuk bangun. Salsa 24 adalah pengusaha jasa konstruksi. Tapi Salsa 23 telat bayar kewajiban termin ketiga misalnya. Dan diatur dalam kontrak bahwa jika Salsa 23 terlambat membayar angsuran per termin dan angsuran keseluruhan, maka akan ada denda sebesar misalnya 2% per hari. Karena kan Salsa 24 butuh uangnya dong untuk usaha konstruksi, karena dia juga terikat pada kontrak, dia nggak boleh telat nih. Kalau dia telat menyelesaikan dalam waktu 1 tahun, ya dia juga kena denda kan. 2% tadi dianggap sebagai bunga menurut perpajakan. Kontraknya misalnya 1 miliar, terlambatnya 5 hari, berarti 10%. Pembayaran termin 3 misalnya 1 miliar ya, dendanya 2%, terlambat sudah 5 hari. 2% per hari. Berarti kan dendanya adalah 10% dari 1 miliar. 10% dari 1 miliar adalah 100 juta. Salsa 23 harus bayar tambahan denda selain pokok 1 miliar tadi kepada Salsa 24 sebesar 100 juta. Secara perpajakan, 100 juta ini kita anggap sebagai penghasilan bagi Salsa 24.
Penghasilannya kategori penghasilan apa ya, Bu? Apakah ini penghasilan dari pembayaran termin? Tidak. Nggak masuk ke situ. Tapi kita anggap sebagai bunga yang dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari 100 juta. Asumsinya 100 juta tadi adalah jumlah bruto. Lalu bagaimana dengan perlakuan PPN-nya? Apakah 100 juta ini merupakan objek PPN juga? Denda yang dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa karena keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak merupakan harga yang seharusnya diminta berdasarkan S380 tahun 1990. Sehingga 100 juta tadi bukan bagian dari DPP pengenaan PPN. Karena DPP adalah harga tetap, harga jual atau penggantian yang tidak dikurangi dengan besarnya klaim yang muncul di tengah-tengah kontrak. Jadi jika ada denda keterlambatan, maka pajak yang mungkin terutang adalah PPh pasal 23, sedangkan atas PPN tidak. Yang terakhir adalah penjualan barang scrap. Selama pembangunan, misalnya Salsa 24 nanti lihat, wah, hotel punya Salsa 23, let's say Salsa 24 lagi renovasi hotel yang dimiliki oleh Salsa 23. Salsa 23 pingin supaya hotelnya berubah desainnya. Sebelumnya desainnya desain Eropa, bergaya Eropa, jadi tangga-tangganya itu tiang-tiangnya tuh yang kokoh. Sekarang mau diubah jadi gaya minimalis. Kalau gaya minimalis berarti kan banyak barang nih yang kebuang. Tangga-tangganya diganti, kusen kayunya diganti. Sebelumnya pakai kusen model kayu-kayu yang mahal, sekarang pakai kusen yang minimalis, pakai model besi saja, stainless. Nah, karena ada perubahan atau renovasi, ada beberapa barang dari sisa hasil konstruksi tadi yang kita sebut dengan barang scrap. Ketentuan PPh mengatur bahwa penjualan barang scrap hasil kegiatan konstruksi termasuk objek PPh tidak final dan masuk dalam pos penghasilan lain, sehingga dikenakan tarif PPh pasal 17. Yang dikenakan siapa, Bu? Yang dikenakan si jasa konstruksinya atau si Salsa 24 sebagai pengusaha jasa konstruksi ataukah Salsa 23? Tergantung siapa yang terima penghasilan dan tergantung kontraknya. Kalau kontrak konstruksi mengatakan bahwa semua penghasilan dari jasa konstruksi itu net diterima oleh si Salsa 24, karena misalnya harga kontraknya sudah diperkecil, jadi harusnya nilai konstruksinya adalah 2 miliar, tapi dikasih diskon sama Salsa 24. Oke, saya kasih diskon ya. Jasa saya 1,5 miliar aja, tapi nanti kalau ada scrap itu jadi penghasilan saya ya. Nah, kalau kontraknya seperti itu, maka penghasilan atas penjualan barang scrap dikenakan PPh dan yang dikenakan PPh final adalah Salsa 24. Tapi kalau ternyata bukan PPh final, dikenakan PPh tidak final adalah Salsa 24. Nanti dihitung dalam komponen perhitungan PPh pasal penghitungan tarif PPh pasal 17. Kalau ternyata kontraknya mengatakan sebaliknya, saya nggak mau dikasih korting, saya banyak duit kok, pokoknya 2 miliar aja deh, 2 miliar, tapi kamu nggak boleh ya ngambil barang-barang yang ada di sini, gitu. Kalau ada barang scrap, itu tetap menjadi hak milik saya. Apa ada yang seperti ini? Ada, karena mereka merasa bahwa aset-aset yang ada dalam bangunan tersebut itu lebih berharga dibandingkan dengan nilai jasa konstruksi atau diskon jasa konstruksi yang mereka akan peroleh. Tuh. Kalau misalnya ternyata penghasilan dari scrap itu diterima oleh Salsa 23, ya PPh
penghasilan, maka akan diakui oleh Salsa 23 dalam SPT tahunan. Bagaimana dengan perlakuan PPN-nya? Barang scrap hasil kegiatan konstruksi termasuk sebagai barang kena pajak sehingga penyerahannya terutang PPN. Dan pengusaha harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan tersebut. Udah 12:30 ya? Oke. Keuntungan kerugian selisih kurs juga mungkin terjadi. Nanti perhitungannya dihitung langsung dalam nilai kontrak jasa konstruksi yang menjadi objek PPh final. Cara ekualisasinya adalah seperti ini. Ini mohon maaf ya, slide-nya pindah-pindah. Saya tadi coba benerin slide-nya. Saya naik turunin tapi nggak berhasil juga. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nanti pada saat melakukan ekualisasi, teman-teman bandingkan laporan laba rugi wajib pajak. Di bagian peredaran usaha, teman-teman bandingkan dengan nanti lampiran 4. Jadi peredaran usaha di laporan laba rugi itu idealnya dibandingkan dengan penghasilan jasa konstruksi yang ada di 17714. Karena dia karena penghasilannya objek PPh final jasa konstruksi tadi kan dilaporkannya di 17714 nih. Sebelah kanan. Mana ya? Nih. Kan dilaporkannya di 17714 karena dia dipotong final. Biaya-biaya tidak boleh diperhitungkan ya kalau PPh final. 2M. Tarifnya adalah 3%. 3% berarti kualifikasinya kualifikasi menengah. Teman-teman cek, benar nggak kualifikasinya? Minta sama WP. SBU-nya mana? Oke, di SBU-nya apakah benar dia pelaksana konstruksi dengan kualifikasi menengah, sehingga tarifnya 3%. Oh, ternyata bukan, dia nggak punya sertifikat. Berarti kita anggap non-kualifikasi. Harusnya tarifnya lebih tinggi. Lalu nilainya benar atau enggak? Untuk mengecek nilai, kita bandingkan nih dengan laporan laba rugi bagian peredaran usaha. Idealnya, nilai yang ada di SPT lampiran 4 sama dong dengan peredaran usaha dia. Karena kan usahanya konstruksi. Lalu bagaimana ekualisasi biaya-biaya lainnya? Ekualisasi biaya lainnya teman-teman cek di 1771. Karena walaupun nanti dia nggak ada PPh terutang, PPh pasal 17 terutang, tapi nanti kan komponen biaya tetap dilaporkan di 17711 tuh sama WP, terlepas dari diperhitungkan atau tidak biayanya. Nanti teman-teman cek juga nih, apa sih Bu untungnya mengecek biaya dan sebagainya, toh nanti juga PPh final dikenakan atas omsetnya, peredaran bruto. Nah, tujuan dari mengecek nilai ini adalah untuk mengecek sebenarnya ada nggak sih aspek PPh lain, PPh output lain, atau PPN yang tertrigger dari sini. Contohnya, misalnya WP memasukkan itu sebagai penghasilan jasa konstruksi, tapi sebenarnya itu adalah jasa tambahan pemeliharaan yang seharusnya terutang atau dipungut PPh pasal 23. Bisa aja kan? Nah, tujuannya adalah seperti itu. Penyandingannya seperti ini, peredaran usaha dibandingkan dengan peredaran usaha 1711, HPP dibandingkan dengan harga pokok, biaya usaha lainnya dibandingkan dengan biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi. Oke, kita lanjut lagi. Pelaporannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa sandingkan antara tarif perusahaan konstruksi PPh final pasal 4 ayat 2 dengan PPN. Saat terutangnya kapan? Pada saat pembayaran, lalu PPN
saat utangnya kapan, pada saat penyerahan BKP atau pada saat pembayaran, mana yang mendahului. DPP-nya adalah jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian dari nilai kontrak tidak termasuk PPN. Pemotongan PPh final bisa dipotong oleh pengguna jasa, bisa juga disetor sendiri. Lumayan menarik nih perusahaan konstruksi. Besok kita kuis perusahaan konstruksi aja ya. Teman-teman jadi pelajarin jasa konstruksi, termasuk ekualisasinya. Nanti saya kasih satu soal. Langsung melengkap ekualisasinya, tapi perusahaannya adalah perusahaan jasa konstruksi. Karena kalau udah bisa jasa konstruksi, yang lainnya pasti lebih cincai, lebih mudah pasti. Selanjutnya adalah perusahaan pelayaran. Aspek perpajakan dan risiko penghindaran pajak. Kita cepat aja karena nggak begitu banyak. Kalau pelayaran, seperti teman-teman ketahui bahwa peredaran usaha perusahaan pelayaran itu merupakan objek pasal 15 Undang-Undang PPh, jadi bukan objek pasal 17, tapi pasal 15. Ketentuan lainnya adalah KMK 417 tahun 96 dan SE 32. Tapi teman-teman harus ngecek ya ketentuan P3B terkait, walaupun kalau misalnya dia jasa pelayaran dalam negeri nggak masalah. Tapi kalau jasa pelayaran luar negeri yang cuma mangkal di Indonesia, misalnya di Surabaya, di Tanjung Priok dia mangkal sampai 5 tahun cahaya misalnya. Kayaknya udah berabad-abad itu perusahaan pelayaran ada di situ. Dicek dulu. Kira-kira perusahaan Indonesia punya nggak hak pemajakan atas perusahaan pelayaran tersebut? Jika perusahaan pelayaran tersebut beroperasi di lintas transportasi internasional, Tanjung Priok merupakan perlintasan saja, maka tidak masuk cakupan PPh pasal 15 karena hak pemajakannya tidak ada di Indonesia. Jika memang hak pemajakan ada di Indonesia, kita asumsinya domestik dulu ya, biar mudah. Maka penghitungan peredaran bruto mencakup semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima oleh wajib pajak, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6%. Jadi misalnya nilai brutonya 10 miliar. Nah, untuk hitung sebelum dikalikan tarif PPh pasal 25, teman-teman kalikan dulu 6% untuk hitung penghasilan netonya. 6% dikalikan dengan 10 miliar. Dapat tuh norma penghasilan netonya. Lalu baru dikalikan tarif PPh bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri sebesar 2,64%. Setelah dikalikan 2,64%, dapat tuh laba setelah PPh pasal 15 nanti. Teman-teman cek lagi, kira-kira ada kemungkinan branch profit tax nggak kalau dia perusahaan luar negeri. Tapi PPh 2,64% yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu bersifat final ya. Oke, kita lanjut. Di contoh seperti yang tadi ya, misalnya peredaran brutonya senilai XXX. Teman-teman hitung dulu penghasilan netonya. Penghasilan netonya berdasarkan norma tadi kan udah diatur 6% ya. Misalnya peredaran brutonya 10 miliar, teman-teman kalikan dulu 6% dikali 10 miliar. Baru teman-teman terapkan PPh final sesuai dengan tarifnya. Misalnya di sini oke ini 30%. Kalau ini ngitung penghasilan tarif efektif. Dikalikan dengan tarifnya, dapatlah itu nanti PPh pasal 15. Kalau slide ini,
untuk menghitung tarif efektif PPH. Jadi yang dihitung adalah tarifnya. Norma penghasilannya 6%, dikalikan dengan 30%, ini masih pakai tarif yang lama, dikali 6%, dikali 1,8%. Laba setelah PPH pasal 15 adalah 6% dikurangi dengan 1,8%, yaitu 4,2%. Jika ada branch profit tax berdasarkan pasal bunga yang ada di P3B, misalnya branch profit tax-nya adalah 20%, maka dihitung branch profit tax adalah 20% dikalikan dengan dasar 4,2%, dapat 0,84%, sehingga laba setelah pajak nanti adalah 3,36%. Tarif efektif PPH-nya jadi berapa? 1,8%, penghitungan PPH final tadi ditambah dengan 0,84%, yaitu 2,64%. Ini yang tadi saya sebut, tarif efektif PPH secara umum berdasarkan asumsi di KMK 41796 adalah 2,64%. Tapi teman-teman harus cek ya, karena memang kadang kalau di lapangan itu menganggap bahwa semua perusahaan pelayaran itu bisa dipajaki di Indonesia. Teman-teman harus cek dulu dia subjek pajak dalam negeri atau bukan. Kalau dia subjek pajak luar negeri, dicek rute perjalanannya. Jadi meskipun, saya kasih contoh, meskipun AirAsia mempunyai banyak lini penerbangan di Indonesia, bukan berarti AirAsia akan dipajaki di Indonesia. Sama seperti Garuda Indonesia, punya rute penerbangan tersebar di seluruh negara di dunia, bukan berarti Garuda Indonesia akan dipajaki di setiap negara pada saat dia jual tiket di negara tersebut. Misalnya rute Indonesia-Amsterdam, bukan berarti nanti Belanda akan dapat hak pemajakan atas nilai tiket Belanda-Amsterdam. Hak pemajakan mutlak ada di negara residen atau negara asal dari perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran tersebut. Kecuali jika rute yang dilakukan adalah rute domestik. Misalnya AirAsia kasih penerbangan rute Jakarta-Surabaya, udah bukan bagian dari rute internasional, bukan bagian dari Singapura-Surabaya. Bedain ya. Kalau rute penerbangannya Singapura-Surabaya transit di Jakarta dia ambil penumpang, meskipun ada penumpang yang jalan dari Jakarta ke Surabaya, tapi Indonesia tidak akan tetap mendapat hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transportasi Jakarta-Surabaya tersebut. Kenapa? Karena rute penerbangan keseluruhannya tetap Singapura, Jakarta, Surabaya, rute internasional. Tapi kalau peruntukan pesawat tersebut hanya untuk rute domestik, Jakarta, Surabaya aja, tidak ada kelanjutan ke rute internasional, maka Indonesia dapat hak pemajakan. Kompleks ya, karena secara real nggak mungkin pesawat cuma terbang di antar dua transit aja. Misalnya misalnya Bali, Jakarta aja, rugi kan? Pesawat pasti rugi, pasti dia akan memanfaatkan transit rute tersebut untuk transit lain yang lebih jauh. Jakarta, Bali, Sydney, mumpung sekalian ke timur Indonesia. Gitu. Makanya nanti kalau teman-teman ketemu usaha jasa pelayaran itu harus hati-hati, dicek dulu interaksinya dengan P3B terkait, dan jika memang dia bukan subjek pajak dalam negeri, seperti yang saya bilang tadi, lihat rutik masih bisa kita pikirkan untuk dikenakan pemajakan di Indonesia berdasarkan tarif PPH pasal 15. Tapi jika masih ada 10 menit nih. Ada untuk perusahaan real estate, konstruksi dan pelayaran. Ada. Karena mereka juga tetap harus potong dan pungut PPH pasal 2126. Atas penghasilan pensiun secara teratur, uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua,
penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan, peserta kegiatan, dewan komisaris, mantan pegawai, dan penarikan dana pensiun. Bukan berarti karena penghasilan mereka dipotong atau dipungut PPh final, bukan berarti mereka tidak boleh potong atau pungut PPh lain. Kalau mereka bayar gaji ke pegawai di atas PTKP, tetap potong atau pungut PPh pasal 21. Nah, satu lagi. Yang penghasilannya merupakan objek PPh adalah perusahaan UMKM. Langsung oke diskusi aja ke saya. Ini tuh hanya special case gitu, penerbitan beberapa faktur pajak. Beda juga kalau misal kita kredit motor misalnya, itu kan hanya atas satu faktur saja. Bukankah hal ini tuh kayak menyulitkan pemeriksa Bu untuk ekualisasinya nanti? Karena harus ngumpulin beberapa faktur. Iya, memang jadi lebih susah sih, tapi masalahnya kalau pembayaran lewat hard cash atau soft cash untuk transaksi tanah atau bangunan, itu potensi gagal bayarnya kan lebih tinggi ya. Ada kemungkinan ya, si debitur atau si pembeli tidak bisa melakukan pelunasan sehingga transaksinya gagal. Jika penerbitan faktur pajak langsung dilakukan di awal, padahal sebenarnya tidak terjadi transaksi penyerahan BKP atau JKP, ya kan ini apa? Jadi akhirnya membayar PPN atas penyerahan yang tidak dilakukan. Sedangkan kalau motor sama tuh, mana yang lebih dulu harusnya transaksi motor itu. Tapi kalau motornya sudah diserahkan, kan berarti saat penyerahan BKP-nya sudah mendahului saat pembayaran ya. Oke, kita balik ke prinsip ini. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPN bilang, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, maka saat terutangnya adalah saat pembayaran. Kalau transaksi beli motor tadi, motornya sudah diterima atau belum? Sudah, Bu. Nah, berarti penyerahan BKP atau JKP-nya mendahului ya? Iya, Bu. Ya, berarti penerbitan faktur pajak pada saat penyerahan BKP JKP kan? Ya, oke. Sekarang, pada saat pembayaran hard cash misalnya yang mudah. Pada saat pembayaran hard cash, kapan sih hunian diserahkan? Bangunannya diserahkan kapan? Pada saat setelah AJB kan? Ya kan? Berarti belum ada penyerahan BKP atau JKP ya? Belum ada penyerahan BKP, sorry biar jelas. Belum ada penyerahan bangunan kan? Oke, makanya penerbitan faktur pajak harus mengikuti saat pembayaran, karena pembayaran mendahului penyerahan BKP. Lalu bagaimana pada saat dibayar secara angsuran? Dibayar secara angsuran juga sama, karena pembayarannya mendahului penyerahan BKP, maka penerbitan faktur pajak itu mengikuti saat pembayaran, sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPN tadi. Begitu. Lalu bagaimana? Tadi yang saya kasih contoh, kalau WP-nya klaim misalnya, saya sudah bayar, saya belum melunasi, tapi sudah AJB. Pada saat kita tagih faktur pajaknya, WP klaim saya belum lunas, jadi saya nggak bisa bayar saya nggak bisa bayar PPN. Kita balik lagi ke prinsipnya. Harusnya pada saat AJB sudah ada pelunasan prinsip umumnya. Jadi ya kita pakai prinsip umumnya.
Jika pembayaran mendahului penyerahan BKP atau penyerahan BKP mendahului pembayaran, ya udah mana yang lebih dulu aja kita tentukan sebagai saat berutang PPN. Bagaimana Salsa? Jelas? Ya, jelas sekali Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi Gimana? kalau misalnya pembeli itu nggak bisa bayar ya Bu ya. Nah, atas faktur yang diterbitkan dari uang muka sama booking fee tadi bisa dikembalikan nggak Bu? Itu saya masih cari tahu dulu ya. Karena pembayarannya sudah ada, tapi penyerahan BKP-nya nggak ada. Seharusnya sih bisa diretur ya. Nanti saya cek dulu ya, praktisnya seperti apa, biar saya bisa jelasin juga nanti praktisnya pada saat membuat pembatalan e-faktur itu seperti apa. Karena kebanyakan praktek yang terjadi, walaupun sudah ada walaupun penyerahan barang tidak dilakukan, tapi tetap aja kan si dealer tetap terima duitnya kan. Nanti saya cek dulu ya dengan aturan penjelas ketentuan PPN apakah gagal bayar oleh si debitur itu membatalkan transaksi penyerahan BKP atau JKP yang menjadi dasar penentuan DPP PPN. Ya, makasih ya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Udah habis waktunya pertanyaan Salsa, kita nggak jadi tanya jawab. Ini buat ini aja, saya nggak mau ngasih tugas. Ini buat diskusi teman-teman aja ya, siapa tahu nanti keluar. Karena kan paling banyak kalau teman-teman jadi AR untuk pertama kalinya atau petugas penyuluh lapangan, teman-teman akan ketemu dengan UMKM. Tarifnya berapa, lalu tarifnya berapa, lalu biaya-biaya yang bisa dikurangi apa saja. Kalau Devina kan harusnya nggak ada biaya yang bisa dikurangi. Fasilitasnya apa aja, kan sampai Juli ini UMKM masih bebas pajak kan. Nah, teman-teman diskusi ya, buat nanti persiapan UAS. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan bahas lebih lanjut mengenai UMKM. Kalaupun bisa, mungkin nanti di pertemuan paling terakhir kita akan bahas lanjutan mengenai UMKM. Oke, pertanyaan Ari belum bisa saya jawab ya Ari, saya belum baca, nanti minggu depan ya, jadi PR saya pertanyaan Ari dan kelompoknya. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak Bu, cuma bilang baik Bu. Ya, jangan lupa teman-teman saya ingetin batas pengumpulan tugas di LMS adalah tanggal 19 Juli, nanti setelah tanggal 19 Juli, setelah hari Senin, nanti saya akan kasih tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah mengerjakan soal UAS tahun lalu. Ya, jangan bosan sama tugas. Saya akhiri perkuliahannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ngajuin pertanyaan di forum diskusi LMS atau bisa WhatsApp saya juga nggak apa-apa. Tapi keuntungan menanyakan di forum diskusi adalah teman-teman yang lainnya juga jadi tahu pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Ya, oke. Ibu, kalau tanya di sini boleh nggak Bu? Bentar Bu. Boleh. Yang LMS itu yang saya buka ada soal terkait penyusutan kan Bu. Nah itu apakah kami buat kayak semacam perhitungan terkait saldo menurun garis lurus juga nggak? Garis lurus juga nggak Bu? Soalnya kayak disuruh jelasin gitu kan, apa terkait ekualisasi terhadap penyusutan itu tadi Bu. Bentar, itu soal nomor berapa? Di situ ada opsi itu nggak? Ada opsi upload dokumen nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya pertanyaannya cuma apakah saudara akan melakukan koreksi fiskal berdasarkan data di tabel gitu. Tapi masa jawabannya iya tidak kan enggak juga kan Bu, harus ada alasannya gitu. Bentar ya, saya cek dulu soalnya bentar. Oh iya, siap. Nomor 9 Bu. Penyusutan yang mana? Yang persewaan mobil box dingin? Iya Bu, benar. WP bergerak di bidang persewaan mobil box pendingin.
untuk mengangkut frozen food. Di atas adalah tabel penyusutan aktiva tetap. Apakah Anda akan melakukan koreksi fiskal atau tidak? Dia maksudnya ditambahin penjelaskan. Tanpa harus melakukan ini kok, nggak usah pakai membuat tabel simulasi penyusutan garis lurus sama saldo menurun, bisa kok itu dijawab. Teman-teman cek dulu nih, kan asumsinya adalah teman-teman akan melakukan konfirmasi ke wajib pajak kan? Oke, pada saat teman-teman melakukan konfirmasi ke wajib pajak, kira-kira apa saja sih yang mau teman-teman uji keberadaannya atau uji eksistensinya? Teman-teman cek misalnya nih, masa dia perolehan Oktober 2016, 23.776. Sorry, oke. Nilai sisa buku fiskalnya masih sama dengan 23.776.800. Berarti kan nggak ada penyusutan ya? Oke, dia bilang ada klaim beban penyusutan 2.972.100, tapi nilai sisa buku fiskalnya nggak berkurang. Nah, berarti ada apa tuh? Indikasi apa? Valid nggak pembebanan biaya penyusutannya? Oke. Terus, misalnya, teman-teman bisa cek juga tahun perolehan aktivanya. Semua aktiva yang dia laporkan diperoleh di tahun 2016. Ada apa nih di tahun 2016? Terus cek lagi. Dia ada jenis aktivanya sama semua. Untuk apa beli aktiva yang sama secara berulang sampai berkali-kali? Misalnya gitu, contohnya. Oke, walaupun dia jelasin misalnya di deskripsi nih. Di deskripsi ada nih, ini safe box, peralatan bangku, switch. Teman-teman lihat, kira-kira ada peralatan yang berulang atau enggak? Untuk apa sih beli peralatan secara berulang terus-terusan gitu? Ya mungkin aja karena dia ngerasa itu paling mudah untuk dimanipulasi misalnya, atau paling mudah untuk tidak dicek oleh DJP. Lalu teman-teman kasih rekomendasi, kira-kira rekomendasinya apa ya? Kalau WP belum masuk tahap pemeriksaan, berarti dia masih bisa melakukan apa tuh? WP belum diperiksa, belum daluarsa pajak, dia masih bisa melakukan apa? Perbaikan, Bu. SPT-nya masih bisa diapain? Dibetulkan. Masih bisa dibetulkan, berarti sarannya teman-teman setelah menunjukkan indikasi-indikasi tersebut, teman-teman bisa bilang, misalnya dalam surat konfirmasi tersebut, sebaiknya disarankan agar WP melakukan ya. Tapi di situ juga nggak diketahui pakai garis lurus atau saldo menurun juga kan, Bu? Ya memang. Itu kan contoh kalau kita dapat laporan dari WP. Laporan dari WP kan nggak selamanya lengkap. Atau teman-teman misalnya mau konfirmasi itu, misalnya saya akan mengkonfirmasi ke wajib pajak metode penyusutan yang digunakan, kesesuaian metode penyusutan yang digunakan plus perhitungannya. Kalau untuk soal ini tidak dimaksudkan untuk meminta teman-teman menghitung secara detail, tapi menyebutkan saja indikasi-indikasi yang bisa menimbulkan potensi perpajakan karena dianggap ada risiko penghindaran pajak. Cuma nanti kalau jawab, jangan jawabnya ini ya seperti mengarang gitu, kayak jadiin satu paragraf langsung gitu. Bikin satu-satu. Yang pertama saya akan mengecek ini, yang kedua saya akan mengecek ini, yang ketiga saya akan mengecek ini. Jadi lebih mudah bagi saya untuk koreksi. Kira-kira aspek penghindaran pajaknya ada berapa, terkait apa aja. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke. Baik, kelasnya saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Selamat berakhir pekan dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.